Perjalanan Muhibah Sang Bima Suci ke perairan luar negeri dimulai. Perjalanan panjang KRI Bima Suci mengarungi Laut Cina Selatan hingga Asia Timur jauh. Menuju Zhenjiang menjadi destinasi Bima Suci. Di laut yang dikenal berombak ganas, Bima Suci menjalankan tetap fungsinya sebagai kapal latih taruna sekaligus duta bangsa. Selama 3 hari sandar di Pelabuhan Batu Ampar di Kota Batam, Taruna AAL melaksanakan berbagai kegiatan kunjungan dan promosi ke sekolah-sekolah menengah atas. Para taruna melaksanakan kunjungan atau courtesy call ke kantor Badan Pengusahaan Batam, Dangus Kamla, Wali Kota Batam, dan Lanal Batam. Kalau punya insya Allah percaya sama saya. Para taruna juga serta melaksanakan kunjungan ke beberapa sekolah menengah atas, di antaranya ke SMAN 1 Batam, SMAN 14 Batam, SMA Harapan Utama, SMA Kartini, dan SMA Yosudarso. Tujuan kegiatan ini adalah untuk mempromosikan keberadaan Taruna AAL sehingga siswa-siswi sekolah ini tahu dan tertarik untuk bergabung menjadi Taruna AAL dan misi KJK dari KRI Bima Suci. Selama 3 hari sandar di Dermaga Batu Ampar, Satgas KJK 2018 juga melaksanakan open ship bagi masyarakat setempat untuk berkunjung ke KRI Bima Suci. Warga antusias dapat melihat dari dekat kapal latih Taruna AAL yang terbilang masih baru ini, yang kebanggaan bangsa Indonesia, penerus kapal legendaris KRI Dewa Ruci. Tiap harinya, warga datang bergelombang memenuhi area dermaga tempat Bima Suci bersandar. Pukul 9 pagi Bima Suci mulai dibuka untuk umum, dan siang hingga menjelang petang, pengunjung semakin memenuhi tiap sudut dan sisi geladak Bima Suci. Ya, ini kan suatu kebanggaan bagi kita, ya kan? Ya, namanya negara kita ini kan negara kelautan. Jadi mengungkap ya pejuang-pejuang kita kan terkenal dengan pelautnya kan, Gajah Mada. Ya, saya tidak bisa ngikuti, anak itu harus ngikuti orang tua. Ya, kita ikuti kemauannya gitu. Ya, ini maunya ya kita ikuti. Beberapa taruna dikunjungi keluarga yang tinggal di sekitar Batam. Malam terakhir di Batam dilaksanakan acara koktail party di atas KRI Bima Suci yang mengundang para pejabat setempat. Acara koktail party selalu spesial. Hidangan berbagai menu sajian khas Indonesia seperti rendang Padang dan sate Madura disajikan pengawal KRI Bima Suci. Para tamu benar-benar dilayani dan disambut dengan hangat oleh para pengawal kapal. Kepada para tamu yang bersedia
Para tamu dan undangan juga disuguhi penampilan kesenian tradisional Indonesia dan brass band Darah Laut Taruna AAL. Ini menjadi layaknya paket 2 jam hiburan dengan sajian kuliner Nusantara yang tentunya meninggalkan kesan bagi tamu dan undangan yang datang. Pagi ini, Jumat tanggal 10 Agustus 2018, KRI Bima Suci beserta Satgas KJK 2018 bersiap untuk bertolak menuju kota Zhanjiang, Cina. Tak sedikit warga kota Batam ikut melepas KRI Bima Suci. Parade roll dari para taruna pun menjadi salam perpisahan dan penghormatan kepada warga yang mengantar dan melepas Bima Suci. Ya, Bima Suci telah 2 kali mengunjungi kota Batam setelah sebelumnya sempat singgah di kota ini ketika baru dibawa dari Spanyol. Sauh telah dilepas dan Bima Suci bersiap mengarungi perairan Natuna. Saat berlayar di perairan Laut Natuna, KRI Bima Suci bertemu dengan KRI Yosudarso 353 yang sedang melaksanakan patroli rutin dengan Sandi Laga Sagara 2018 pengamanan perbatasan. KRI Bima Suci pun melaksanakan peran parade dan penghormatan kepada KRI Yosudarso 353 yang dikomandani Kolonel Laut P. Henry Balo. Peran parade dan penghormatan diikuti seluruh taruna AAL. KRI Bima Suci yang membawa Satgas Kartika Jala Kerida atau KJK 2018, Taruna Akademi Angkatan Laut tingkat 3 Angkatan ke-65, mendapat kehormatan pengawalan dari KRI Yosudarso 353 sejak di perairan Laut Natuna hingga di perbatasan Laut Cina Selatan. Selama pelayaran melintasi Laut Cina Selatan, para taruna mendapatkan berbagai materi pelajaran sesuai korps dengan instruktur dari perwira kapal maupun dari perwira pendamping. Materi pelajaran tersebut diantaranya kebaharian dan navigasi astronomi bagi taruna korps pelaut. Di Akademi Angkatan Laut menerapkan sistem pendidikan vokasi, artinya pendidikan taruna ini banyak dilaksanakan untuk pelaksanaan latihan dan praktek. Untuk pelaksanaan kurikulum atau latihan praktek itu sendiri sudah diatur dalam program pelaksanaan pendidikan, di mana prolaktik itu sendiri diatur atau disusun dalam interval tahunan. Bicara mengenai latihan praktek yang dilaksanakan dalam kurikulum atau program pelaksanaan pendidikan di Akademi Angkatan Laut, untuk tiap korp, saya bicara di sini sebagai contoh adalah korp laut, dari tingkat 1 sampai tingkat 4 itu sudah diatur. Di sana untuk latihan praktek pelayaran sendiri ada 4, yaitu Prajala Sesa, Jala Sesa, Kartika Jala Krida, dan Jala Yuda. Untuk Prajala Sesa ini dilaksanakan oleh taruna tingkat 2 ketika mereka baru tiba dari pendidikan dasar di Magelang.
Ini pelaksanaannya hanya selama seminggu, yaitu mengunjungi satu kota. Nah, setelah selesai mereka melaksanakan pelajaran sisa, selang 3-6 bulan, berdasarkan program pelaksanaan pendidikan dan kalender akademiknya sudah diatur tiap tahunnya. Tentunya di sini tidak setiap tahun akan sama persis, pasti ada pergeseran. Walaupun pergeseran dalam kalender akademik itu sendiri tidak signifikan. Nah, mereka akan melaksanakan jala sesa. Jala sesa ini masih dilaksanakan oleh taruna tingkat 2 selama 2 minggu dan mengunjungi 2 kota. Yang sudah dilaksanakan akan diselang-seling. Kalau misalkan tahun ini dilaksanakan jala sesa mengarah ke wilayah barat, untuk tahun depan akan ke wilayah timur. Kemudian di tingkat 3, mereka akan menemui lagi latek pelayaran yang disebut Kartika Jala Krida atau KJK, yaitu pelayaran muhibah ke luar negeri yang mengemban misi kebudayaan, misi diplomasi, termasuk juga mereka mendapatkan beban kurikulum yang tidak bisa mereka laksanakan selama di kelas akan dibebankan selama pelayaran. Para taruna benar-benar menjalani praktek sesungguhnya dari pelajaran yang didapat di akademi di Surabaya. Pada pelayaran melintasi Laut Cina Selatan ini, Bima Suci kembali melaksanakan peran layar. Para taruna yang melaksanakan peran layar jelas objektifnya, yaitu mempelajari teknik untuk menaikkan dan mengembangkan layar, serta cara menurunkan layar yang didampingi para pengawal kapal. Nama-nama tali layar juga harus diketahui para taruna sesuai dengan posnya masing-masing. Para taruna dibagi dalam beberapa pos tali layar sesuai dengan tiang kapal berada. Untuk tiang kapal depan dinamakan tiang terengginas, tiang tengah dinamakan tiang tanggon, dan tiang belakang dinamakan tiang tanggap. Dengan melaksanakan latihan peran layar secara rutin, misinya yaitu dapat meraih kemenangan ketika mengikuti lomba Sail Regata Vladivostok di Rusia. Keistimewaan KRI Bima Suci tersemat pada instrumen navigasi pelayaran yang lebih canggih dibandingkan KRI Dewa Ruci. Instrumen pemurnian air laut menjadi air tawar hingga alat komunikasi dan data digitalnya juga menjadi parameter kecanggihan sang Bima Suci. Jantung Bima Suci ada di lantai 4 atau tingkat terbawah. Penanggung jawab di ruang mesin adalah kepala kapal motor atau KKM. KKM sendiri memiliki peran penting di kapal, memiliki bertanggung jawab kepada komandan atas kesiapan platform untuk menyiapkan kapal sebagai siap tempur. Dalam hal ini bukan hanya peralatan saja, termasuk personil, kelengkapan, dukungan logistik, sekaligus peralatan itu sendiri. Sehingga kapal dapat beroperasional dan mencapai tujuannya dalam operasional itu. Jadi lingkup dari Departemen Mesin di Bima Suci sendiri mulai dari haluan sampai buritan atas dan sampai yang lunas kapal itu sendiri. Sebagai satu sistem yang kompleks dan terhubung dengan berbagai elemen dan perangkat, ruang mesin menjadi denyut nadi utama sang Bima Suci. Mulai dari mesin yang terdigitalisasi hingga dapur dan anjungan yang terkoneksi menjadi penegas canggihnya kapal layar baru ini. Jadi di bidang platform sendiri terbagi beberapa bagian. Yang pertama yaitu mesin pendorong pokok, terus kemudian pembangkit tenaga listrik, akomodasi badan kapal, dan kebutuhan logistik cair untuk mendukung kapal itu beroperasional. Di bidang pendorongan pokok, di sini menyiapkan mesin pendorong pokok itu sendiri, atau biasa kita sebut MPK.
Kita memiliki satu mesin, kita siapkan mesin itu untuk siap layar. Kita memiliki pembangkit tenaga listrik dengan 2 DG berkapasitas 400 kW dan 1 DG emergency berkapasitas 225 kW. Jadi mesin kita memiliki spesifikasi 1000 RPM dengan kekuatan bisa mendorong kapal KRI Bimasuci ini sampai maksimum 12 knot. 12 knot. Kita biasa menggunakan antara 9, 10, 9, 10. Itu bekerja antara 80% mesin. Jadi selama mesin bekerja juga tidak terlalu memiliki load yang sangat tinggi, sangat rendah, tapi menghasilkan daya dorong yang maksimal. Terus shaft kita memiliki hanya satu mesin. Shaft kita memiliki keistimewaan. Khususnya untuk kapal layar, kita memiliki mode feathering, yaitu blade atau propeller kita bisa searah dengan as. Jadi kita memiliki blade ini namanya CPP, Controllable Pitch Propeller, yang bisa dirubah sudutnya dengan putaran yang sama. Akan tetapi saat peran layar mesin mati, kita bisa memposisikan blade kita sejajar dengan as sehingga tidak ada hambatan. Ini salah satu keistimewaan Bimasuci juga, namanya mode feathering. Biasa kita lakukan saat peran layar atau kita membuka layar itu sendiri. Otomatis atau manual? Kita pakai kontrol dari SCR bisa, manual di lokal bisa. Air tentu menjadi kebutuhan pokok yang vital. Berada di kapal dengan penumpang yang banyak dan rentang waktu yang lama di lautan, tentu air tawar menjadi hal yang sangat krusial. Salah satu peralatan canggih yang tersemat di Bimasuci yang terkait dengan air adalah pengubah air laut menjadi air tawar atau reverse osmosis. Di bidang lainnya ada peralatan bantu. Salah satu keistimewaan Bimasuci itu sendiri, salah satunya alat-alat bantunya yang sudah berkelas internasional, bisa kita sebut RO atau pembuat air tawar di kapal. Dengan tekanan high pressure pump, kita dapat menghasilkan air tawar dengan merubah air laut menjadi air tawar. Dengan kapasitas 20 ton per hari, satu RO-nya kita memiliki 2 RO, berarti 40 ton per hari. Itu salah satu keistimewaan Bimasuci. Berlayar berhari-hari membuat satu hal yang tidak kalah penting, yaitu pembuangan kotoran dari limbah makanan dan kotoran manusia. Tangki CWK adalah pengeluaran limbah manusia atau kotoran manusia untuk dibuang, sekaligus itu untuk ramah lingkungan. Jadi kotoran manusia akan dihisap melalui toilet masing-masing, dimasukkan dalam tangki yang terdiri dari penghisapan, penguraian dengan pembunuhan bakteri dengan klorin, dan dikeluarkan ke laut dalam kondisi bakteri sudah mati. Di sini siwik kita dalam keadaan berlayar begini kita langsung buang ke laut, dalam artian bakteri sudah mati. Tapi kalau di dermaga kita bisa tampung di Blackwater yang mampu menampung 203 orang selama 7 hari tanpa membuang kotoran manusia ke laut. Kenapa di dermaga tidak boleh? Karena jelas warna akan air laut akan berbeda, terus bau juga akan berbeda. Jadi untuk di dermaga kita sudah memiliki namanya Blackwater Tank. Blackwater Tank selama 7 hari. Berlayar dengan kapal layar tiang tinggi dengan segala peralatan yang modern dan canggih, setidaknya menjadi jaminan akan keselamatan dan kenyamanan penumpang dan pengawak kapal perang ini. Tentu semua tidak terlepas dari para pengawak kapal yang bertugas untuk menjaga, merawat, dan mengoperasikan Sang Bimasuci dengan profesional.